Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, jamaah mushola Nurul Iman yang dirahmati Allah. Mari sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya. Kita masih diberikan kesempatan nikmat Islam wal iman wal umur wal sehat wal afiyah, sehingga dapat hadir ke masjid yang mulia ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, disambung dengan muzakarah yang insyaallah tidak lama kita di ruangan ini mengkaji sebagian dari sekian banyak ilmu Allah untuk bekal kita kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita capai ini Allah menjadikannya ridho dan menjadikan pahala dan ampunan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi ini saya mau membawakan satu hadis berisi 3 ilmu yang Rasulullah sampaikan pada kita. Yang Rasulullah menyampaikan ilmu ini melalui sumpah. Jadi Rasulullah bersumpah. Ya. Sumpahnya Rasulullah itu sumpahnya makhluk. Jadi kita kalau sumpah itu diperintah dalam Islam tidak boleh dengan selain Allah. Lafal sumpah yang dianjurkan untuk bersumpah ada cuman demi Allah, wallah, tallah atau billah. Jadi kalau Bapak dengar ada yang demi Allah, demi Rasulullah, tolong dikoreksi. Karena tidak boleh demi Rasulullah, demi Allah. Ya. Nah kalau Rasulullah ini divariasi nih, demi Allah juga sebenarnya, tapi Rasulullah ngomongnya begini. Salasun, 3 perkara. Wallazi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Berarti demi siapa? Demi Allah. Jadi Rasulullah bersumpah salasun, 3 perkara. Wallazi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Kata Rasulullah ya, in kuntu lahalifan alaihin, jika memang aku terpaksa bersumpah, aku bersumpah. Kata Rasulullah begitu. Nah, apa isi sumpahnya? 3 perkara ya. Perkara pertama, kata Rasulullah, la yang kusu malun, tidak berkurang harta, min sedekah, dari sedekah. Ya, fatasaddaqu, maka bersedekahlah. Jadi pertama-tama Rasulullah bersumpah, bunyinya gini, la yang kusumalu min sodakotin, tidak akan pernah berkurang harta karena sedekah. Ya, maka untuk itu fatasaddaqu, bersedekahlah. Itu sumpah pertama. Sumpah yang kedua, wala ya'fu abdun an maslamatin yabtahi biha wajah Allah, tidaklah seorang hamba memaafkan perbuatan zalim pada dirinya karena mengharap ridha Allah, illa kecuali rafa'ahu Allah biha yaumal qiyamah, Allah akan tinggikan derajatnya di hari kiamat. Nomor 2. Nomor 3, sumpahnya Rasulullah, wala yaftahu abdun baba mas'alah, tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta pada manusia lain, illa fatahallahu alaihi babal faqri, kecuali Allah akan membuka pintu fakir kepada dirinya. Ya, oke. Ini sumpahnya 3 ya. Sumpahnya ini dimulai dengan kalimat negatif, la, tidaklah. Maka kita terjemahkan sekarang ke kalimat positif ya. Ini yang pertama. Negatif ya. La yang kusu malun, tidaklah harta itu bertambah. Ya, harta itu berkurang, maaf. Min sedekatin, karena sedekah. Kalau diterjemahkan dalam kalimat positif, artinya gini, ketika orang sedekah, hartanya pasti bertambah. Saya ulang ya, Rasulullah bersumpah nih. Pertama, ketika orang sedekah, hartanya pasti bertambah. Ya. Yang kedua, sumpahnya, wala ya'fu abdun man an maslamatin yabtahi biha wajah Allah, illa rafa'ahu Allah biha yaumal qiyamah. Tidaklah seorang hamba memaafkan perbuatan kezaliman atas dirinya karena mengharap ridha Allah, kecuali Allah mengangkat derajatnya pada hari kiamat.
diterjemahkan ke dalam kalimat positif, seorang hamba yang bersedia memaafkan orang lain yang telah berbuat zalim, pasti hari kiamat diangkat derajatnya. Bukan diangkat 4 derajat, diangkat derajatnya. Ya. Jadi kalau orang mau maafin nih, ada orang buat salah sama dia maafin, maka akan diangkat derajatnya di hari kiamat. Ketiga, tidaklah seorang hamba terbiasa minta-minta pada orang lain lah gitu ya, kecuali Allah akan bukakan pintu kefakiran dalam dirinya. Jadi kalau diterjemahkan kalimat positif, seandainya seorang hamba tiap hari minta-minta sama orang, hobinya minta-minta, maka pasti Allah akan menjadikan dia fakir otomatis. Ya itu. Nah, mari kita bahas supaya Rasulullah ini satu persatu. Al-Quran mengatakan yang pertama ya Pak ya. Jadi Rasulullah menjamin kalau kita sedekah pasti tidak akan berkurang harta kita. Memang fisiknya berkurang. Jadi misalnya Bapak punya uang 10.000, 5.000 Bapak taruh di masjid, pasti fisiknya berkurang. Jadi yang Rasulullah mau omong ini hakikat. Hakikat itu kalau orang sedekah, itu kata Rasulullah bal yasdad, pasti bertambah. Apa bertambahnya? Barokahnya. Jadi kalau harta kita setengah kita taruh di masjid, setengah kita pakai pribadi, yang setengah yang dipakai masjid itu akan barokah, bertambah. Nah, bertambahnya apa tuh jaminannya? Al-Quran surat Al-Hadid ayat 18 mengatakan begini, innal musaddiqina wal musaddiqat, sungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan, wa aqradullaha qardan hasanah, dan dia meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Ya, ini istilahnya Allah ini begini nih. Sebenarnya sedekah. Yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim, pasti Allah lipat gandakan buatnya dan akan disediakan pahala yang mulia, pahala yang banyak. Ya, ada kata-kata do'afu, lipat ganda. Entah bentuknya apa Pak. Misalnya Pak derajat sedekah, kemudian Allah jamin, Rasulullah jamin tidak akan berkurang hartanya. Itu hakikatnya akan ditambahkan keberkahan hidup. Entah nambah sehat, dihindari dari penyakit jantung, segala macam gitu loh. Nah, ini kepastian dari Islam, dari Allah, dari Rasulnya itu. Dan umumnya orang tidak mengetahui, belum tentu kalau kita berdoa sesuatu, minta sesuatu, Allah mengabulkan yang itu. Ya kan? Siapa tahu kita mintanya sesuatu, Allah kasihnya yang lain. Nah, ini juga begitu. Sedekah jangan diharapkan kayak Ustadz Yusuf Mansur tuh loh. Bapak sini kumpulin cincinnya, kumpulin motornya. Nanti motor dikumpulin ke saya, 10 hari kemudian 10 kali lipat jadi Alphard. Nah, nggak begitu. Islam nggak begitu pemahamannya. Kata Rasulullah, mana kau semalun min sedaqatin, tidak akan berkurang harta kalau kita sedekah. Bal yasdad, bertambah keberkahannya terutama ya. Nah, adapun sedekah itu banyak rahasianya Pak. Di antaranya kalau Bapak ikhlas sedekah, pertama kali efek dari sedekah Bapak itu kata Rasulullah, as-sadaqatu taruddul bala wa tutawwilul umur. Sedekah Bapak sedikit aja, sehari 10.000, sehari 5.000 itu akan menolak bala dan memanjangkan umur. Jadi Bapak yang pengen umurnya di atas 70, masih hidup, masih seger, masih bisa ibadah, masih bisa maaf nikah lagi misalnya gitu, banyak-banyak sedekah. Pak Haji ya? Pak Haji mungkin pengen 2-3 itu, nggak apa-apa, masih diizinkan dalam agama ini. Yang penting sedekah, maka akan nambah kekuatan badan, kekuatan segala macam. Sedekah. Jadi pertama sedekah menolak bala dan memanjangkan umur. Di sini ada kan orang yang udah pengen 94, 96, ya kan? Nggak apa-apa. Diaminkan aja, ya. Ya, itu pertama. Khasiat sedekah yang kedua, kata Rasulullah, as-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa menghapus dosa seperti air menghapus api. Jadi kalau Bapak sedekah sedikit, dosa Bapak yang ini dihapus sama Allah.
sedekah lagi, dihapus lagi, sedekah lagi, dihapus lagi. Maka ketika orang rajin sedekah sampai matinya, insya Allah mati nggak bawa dosa. Itu yang kita harapin itu. Karena kalau orang mati bawa dosa, pasti ada masalah. Jadi rajin-rajin sedekah bisa menghapus dosa, sebagian dosa ya. Misalnya Bapak sedekahnya, tergantung sedekahnya. Sedekahnya makin dikit, dan dosanya dikit yang hapus. Tapi sedekahnya makin banyak, maka dosanya yang terhapus akan banyak juga. Ya, insya Allah nomor 2 ini. Jadi pertama kita akan, kalau sedekah itu khasiatnya menolak bala dan panjangin umur. Yang kedua ini adalah menghapus dosa. Yang ketiga, sedekah Bapak itu akan menjadikan seseorang itu menjadi orang yang sahih, dermawan. Orang dermawan. Nah, apa kata Rasulullah mengenai dermawan ini? Kata Rasulullah, as-sahiyu qaribun minallah. Orang dermawan yang suka sedekah dekat dengan Allah. Wa qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Wa qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Wa ba'idum minan nar, jauh dari neraka. Jadi selain tadi sedekah itu kata Rasulullah, harta kita tidak akan berkurang, malah nambah barokah. Yang kedua, sedekah kita bisa menolak bala. Kan kita kan manusia rajin-rajin di dunia ini, ibadah, hidup pengennya enak, nggak pengen dapat musibah kayak saya begini. Alhamdulillah udah nikmat di musibah yang saya terima. Tapi kan manusia pengennya terhindar dari bala. Nah, kalau pengen terhindar dari bala, maka rajin sedekah. Dan kalau pengen panjang umur, rajin sedekah, rajin silaturahim. Yang kedua, tadi sedekah bisa menghapus sebagian dosa. Ketiga, sedekah itu orang yang rajin sedekah dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Dan terakhir, kata Rasulullah, fattakun naru walau bisikin tamrah. Jagalah dirimu jangan sampai masuk neraka walaupun hanya dengan sedikit korma. 1 biji korma, artinya sedekahlah. Sedikit gak apa-apa. Allah sangat senang dengan orang yang beramal walaupun dikit tapi rutin. Misalnya Bapak jalan ke masjid nih, subuh-subuh taruh duit 10.000 depan rumah saya. Tiap hari selama puluhan tahun. Saya kaya tuh. Saya terima duitnya. Tapi Bapak sedekah itu panjang umur Bapak jadi. Ya. Ini jangan dipraktekin, saya nggak minta ya, bukan. Maksudnya pokoknya tiap hari mesti ada sedekah Bapak. Jangan lihat besarnya. 1.000 pun nggak apa-apa. Yang penting sudah sedekah dengan harta. Itulah sumpah Rasulullah yang pertama, yang berisi ilmu mengenai bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas diri kita di depan Allah dengan cara sedekah. Yang kedua, nah ini agak gawat nih, agak susah. Kata Rasulullah sumpahnya tadi, tidaklah seorang hamba mampu memaafkan orang yang zalim pada dirinya sendiri, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya di hari kiamat. Kata Rasulullah begitu. Ini soal urusan permaafan, ya Pak ya. Kalau orang dizalimi, misalnya saya dizalimin itu dihina, dipukul, dibentak segala macam. Kita dalam Islam wajib melawan. Seandainya Bapak digampar nih, plak gitu, Bapak berhak gampar lagi, nggak dosa. Namanya hukum kisos. Tapi syaratnya, kalau kita digampar, plak, kita balas yang berhak kita balas tuh. Gamparannya mesti sama, merahnya mesti sama, rasanya mesti sama. Kalau berlebihan, zalim kita. Sama, kita dibentak orang, dihina. Ya, misalnya ya kita dikatain binatang lah. Misalnya, maaf, anjing loh gitu. Kita berhak jawab juga dengan lafal yang sama, anjing loh, sama persis. Jangan lebih tinggi. Itu namanya hukum kisos. Gigi dibalas gigi, pipi dibalas, itulah Al-Quran berkata begitu. Tapi kalau orang sanggup memaafkan, ya menyelesaikanlah. Misalnya uang kita diambil, kita udah selesaikan sama dia, udah ya. Kalau kamu nggak sanggup kembaliin ya apa-apa, saya maafkan, gitulah. Kalau sanggup memaafkan, Allah akan mengangkat derajatnya di hari kiamat pada orang ini. Kata Rasulullah begitu. Ya. Dan memaafkan ini sulit.
Kita kalau udah bisa maafin, paling-paling kita agak menderita sedikit lah. Tapi yang penting kita maafin. Nah, Allah kasih hak pada kita untuk mengeluh, komplain sama Allah. Namanya doa. Nah, Rasulullah bilang, "Fattaqi da'watal mazlum." Takutlah kamu pada doa orang yang dianiaya, orang yang dizalimin. Kata Rasulullah begitu. Fa innahu laisa bainallahi wa bainahu hijab. Karena doa orang yang teraniaya itu tidak ada hijab lagi antara Allah dengan dia. Pasti dikabulin. Nah, makanya bagi orang yang suka menzalimi orang lain, hati-hati. Ya, hati-hati. Kalau dia udah maafin tuh artinya dia sakti itu. Dan hati-hati kita kena doanya dia. Misalnya gini, Pak Mulyanto menghina saya. Saya sebetulnya bisa ngelawan itu. Saya nggak hina lagi. Saya maafkan. Tapi saya berdoa, ya Allah, saya sedih dihina sama Pak Mulyanto. Wah, itu gawat itu. Doa itu gawat. Kata Rasulullah, hati-hati doa itu. Karena doanya orang yang teraniaya tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Kalau Allah ada di pihak dia, habis yang menzalimi itu. Nah, tapi itu bisa tidak terjadi kalau orang yang dizalimi itu sanggup memaafkan dan memaafkan. Ya, intinya begitu. Siapa yang pernah berbuat zalim pada saudaranya, maka kata Rasulullah, hari ini tolong minta halal. Minta halal itu maksudnya minta maaf, minta kehalalannya. Sebab kalau dia tidak lakukan itu, maka di hari kiamat orang yang menzalimi ini walaupun bawa pahala haji, pahala sholat, pahala puasa, pahala apapun itu, di hari kiamat nanti akan diambil pahalanya itu untuk diberikan kepada orang yang dizalimi. Ya, namanya hadis bangkrut. Jadi hati-hati Pak, sekarang kita sesama manusia harus kita saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai dan menghormati. Tidak boleh kita berbuat zalim, baik melalui lisan, melalui perbuatan, dan melalui hati kita. Ada juga zalim mengenai dari hati. Misalnya gini, hasad, dengki. Wah, kalau kita tuh dengki, biasanya kita tuh benci sama orang itu. Timbul al-adawah, timbul permusuhan gitu loh. Nah, jangan sampai dengki juga, karena dengki itu bisa menghapus semua pahala Bapak di dunia ini. Iyyakum wal hasada. Jauhlah dengki, fa innal hasada ya'kulul khati'ata kama ya'kulun narul hatab. Karena kedengkian bisa memakan pahala Bapak sendiri seperti halnya api memakan kayu bakar. Hati-hati. Jadi kita sama orang memaafkan. Nggak apa-apa, ada orang sedikit menghina, sedikit biasa saja itu. Yang penting kita memaafkan. Dan tingkatan memaafkan dalam Islam itu ada 3. Ada memaafkan tuh afu, saya maafkan. As-safahu, saya maafkan. Istaghfiru, saya maafkan. Bedanya apa? Yang afu tuh maafin cuman lewat lisan doang, saya maafkan. Tapi hatinya masih gedek, masih dendam. Kalau as-safahu udah mau salaman, tapi masih jengkel. Kalau istaghfiru, kita maafkan dan kita lupakan kesalahan dia. Nah, itu kesalahan dapat tingkat memaafkan yang paling tinggi. Jadi diulangi lagi tadi, sumpahnya Rasulullah, tidaklah seseorang itu memaafkan orang lain yang berbuat zalim pada dia, maka Allah pada hari kiamat akan meninggikan derajatnya. Pak, kalau di hari kiamat itu banyak yang Allah hinakan di padang mahsyar itu. Ada orang yang di dunia ini pelit, maka di hari kiamat di padang mahsyar dia akan datang. Ini kata Al-Quran nih, dia akan datang dengan berjalan dengan mukanya. Orang jalan pakai kaki Pak, tapi orang-orang yang pelit di dunia ini jalannya pakai muka. Bayangkan tuh. Lalu ada orang yang di dunia sering menyiksa binatang, maka dia akan didampingi dengan binatang yang disiksanya. Dan seterusnya. Jadi orang di padang mahsyar itu belum masuk surga dan neraka sudah dibalas atas segala perbuatannya. Jadi hati-hati kita terhadap sesama manusia. Kalau bisa malah kita saling memperhatikan dan jangan saling menzalimi. Ya, itu sumpah Rasulullah yang nomor 2. Sumpah Rasulullah yang nomor 3 atau yang terakhir,
Apa kata Rasulullah? Tidaklah seorang membuka pintu minta-minta pada orang lain, terkecuali Allah akan bukakan kepadanya pintu kefakiran. Jadi maksudnya gini, kalau ada orang yang terbiasa meminta-minta pada orang lain, Allah jadikan dia fakir. Fakir itu apa artinya, Pak? Bukan miskin. Bukan. Fakir itu artinya butuh. Kita ini semua butuh. Antumul fuqara'u ilallah, kata surat Al-Fatir. Hai manusia, kamu tuh semuanya fakir kepada Allah, butuh Allah. Nah, kalau fakir, miskin itu artinya dia kehilangan segalanya, hampir tidak punya apa-apa itu. Makanya kalau kaum duafa disebut fakir, miskin, udah butuh, nggak punya, gitu ya. Nah, sekarang nih kata Rasulullah, kalau orang sering minta-minta sama orang lain, hobinya, ya sering minta-minta nih. Ini maksudnya minta-minta materi, Pak ya, minta-minta. Maka Allah akan bukakan pintu fakir. Jadi Allah jadikan dia fakir. Gitu kira-kira ya sumpahnya Rasulullah. Nah begini, Rasulullah pernah lihat ada orang yang minta-minta, ya, minta-minta sini minta sini minta. Maka Rasulullah bilang begini, la'an yahtahtiba ahadukum husmatan ala zohri, orang yang bekerja dengan mengumpulkan kayu di atas punggungnya. Jadi dia ngumpulin kayu, diikat, taruh di punggungnya. Khairun, lebih baik min ayas ala ahadan, daripada orang ini. Jadi Rasulullah mensifati orang yang suka minta-minta, saya nggak senang lihat ini. Agama ini nggak senang lihat dia ini. Makanya dibandingkan kalau ada orang yang ngumpulin kayu di jalanan atau di hutan, dia ikat, dia taruh di punggungnya, dia jual ke pasar, lebih baik daripada orang ini. Nah, berarti mulai ada celaan terhadap orang yang minta. Ya. Yang kedua, kata Rasulullah lagi, man sa'ala min ghairi fakrin, barang siapa yang meminta-minta padahal dia tidak fakir. Contohnya ginilah, Bapak tahu ada orang yang ngantri BLT dari Pak Jokowi, tahu kan ya? Kadang-kadang kalau kita lihat yang ngantri BLT itu pakai motor, bawa motor metik, pakai jam tangan, pakai handphone. Ini masuk golongan yang kata Rasulullah, siapa yang meminta-minta padahal dia tidak fakir, kata Rasulullah, faka'an nama yakudul jamro min jahannam, sama dengan dia memakan bara api neraka jahanam di perutnya. Hati Pak, ini celaan kepada orang yang suka minta-minta. Terus ada yang nanya, Ustadz gimana dong kalau misalnya ada orang yang susah banget? Maka Rasulullah ditanya sama seorang sahabat namanya Qabiso, seandainya ada orang yang susah banget gimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah begini, ya Qabiso, wahai Qabiso, innal mas'alata la yahillu, sungguhnya minta-minta itu tidak halal illa ahadi salasan, terkecuali kepada 3 orang. Jadi di Islam ini minta-minta tuh nggak halal kecuali 3 orang ini yang boleh minta-minta. Siapa mereka? Rajulin yatahammala hamalatan fahallat lahul mas'alatu hatta yusibaha summa yumsik. Pertama, orang yang punya utangnya utang orang lain, maka dia boleh minta-minta sampai utangnya lunas. Gini, maaf kata Pak Mulyanto rumahnya kebakaran, ya, atau Pak Mulyanto dikejar utang berlapis-lapis bunganya gitu, nggak sengaja kejebak dengan apa tuh pinjol gitu, kejebak gitu. Maka ada orang dari masjid yang bersedia nanggung utangnya. Makanya orang ini utang lagi kan ke orang lain, utang lagi, atau dia sendiri membayar utangnya Pak Mulyanto tapi dari hartanya, maka dia bangkrut kan. Nah dia boleh itu meminta-minta untuk lunasin utangnya dan untuk modal buat dirinya sendiri. Nomor pertama. Tapi sekarang nggak ada orang kayak gitu Pak ya. Orang yang mau nanggung utang orang lain nggak ada, jarang. Bakalan ada sih, entah di daerah mana gitu. Tapi
Di sini enggak ada. Yang pertama itu, yang boleh minta-minta. Yang kedua, warajulin asabathu jaihah. Ya. Ijtihad malahu fahaltu lahul mas'alah hatta yusiba biqauman min ash. Yang kedua adalah orang yang ditimpa musibah yang hartanya semuanya habis. Ya. Dia boleh minta-minta sampai dia punya sandaran hidup. Contoh, 2004 ada tsunami di Aceh. Ada satu orang haji yang tokoh masyarakat di Banda Aceh, yang dia berangkat haji jam 6 pagi itu dari airport di Banda Aceh itu. Lalu jam 6 lebih berapa kan ada tsunami. Keluarga yang antar dari airport itu pulang, 25 orang, ya ponakan, semuanya meninggal. Rumahnya habis. Ketika dia absen 3 hari kemudian oleh Pemda itu, ternyata betul di keluarga habis semua. Tapi ada kontaknya di Jakarta, ada semacam ponakannya yang akhirnya tahu bahwa keluarganya habis. Maka yang haji ini dihubungi. Alhamdulillah udah sampai, ini saya mau kasih kabar nih. Nggak ada semua. Wah, nangis dia. Nah, orang ini nih yang disebut oleh Rasulullah, orang yang kena musibah sampai harta dan keluarganya ludes, gak ada apa-apa. Dia pulang kepada Aceh nggak punya apa-apa, Pak, kecuali kopernya dia. Maka dia boleh meminta-minta. Kalau dia mau meminta-minta, biasanya orang yang begini dibantu kan. Kalau dia mau minta-minta, dia boleh minta-minta sampai dia punya sandaran hidup. Entah punya kontrakan rumah, entah punya apa, itu boleh. Nah, kita kan nggak mau, nggak pengen kayak gitu kan. Untuk boleh minta-minta, tapi kena musibah dulu itu, ya kan? Yang kedua. Nah, yang ketiga adalah warajulun seseorang yang ditimpa kesengsaraan sehingga 3 orang yang berakal mengatakan dia sengsara. Jadi harus ada kayak legitimasi, pengesahan dari siapa kek ya, tokoh masyarakat atau RT yang memang bersaksi memang dia sengsara. Nah, ini saya nggak tahu nih contohnya gimana lah. Pokoknya sengsara aja deh. Entah melalui sakit, entah melalui kebakaran, entah melalui apa gitu, tapi sengsara. Maka dia boleh minta-minta sampai orang-orang melihat dia sanggup untuk bekerja lagi menghidupi dirinya sendiri. Nah, lalu Rasulullah bilang, fama siwahunna minal mas'alah, meminta-minta selain dari ketiga orang itu, wahai qabiso, ya qabiso, suhtan yakuluha sabihuha suhtadan, adalah haram, dan orang yang makan duit dari minta-minta di luar itu memakan harta yang haram. Jadi hati-hati, kata Rasulullah supaya tadi, barang siapa yang terbiasa minta-minta pada orang lain, maka Allah bukakan pintu kefakiran buat dirinya. Hati-hati. Karena ini adalah sumpah Rasulullah dan benarnya udah pasti gitu. Ya Pak ya. Saya ulangi lagi. Terus Rasulullah akhirnya memberitahu kita info sedikit mengenai nasib orang minta-minta. Kata Rasulullah, "Ma yazalu ar-rijalu yas'alun nas." Jika seorang terbiasa meminta-minta pada manusia, hatta ya'tiya yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat kelak dia akan datang di hadapan Allah, laisa fi wajhihi mus'atun lahmin, dengan muka yang enggak punya daging, di tengkorak doang. Ya, Bapak bayangin aja sekarang kalau Bapak iseng-iseng itu daging copot semua itu. Nah, seperti itu. Jadi orang yang terbiasa minta-minta di manusia ini, maaf, jadi profesi malah, di hari kiamat kelak nanti akan datang ke hadapan Allah dengan wajah yang tidak memiliki daging. Nah, gitu ya. Jadi kenapa minta-minta dilarang? Karena kita sebagai orang Islam diharapkan dan dihimbau, dianjurkan, disuruh oleh Rasulullah untuk mempunyai harga diri. Bahasa Arabnya izzah wal muru'ah, kehormatan dan harga diri. Ya. Jadi orang Islam, setiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan adalah harus punya kehormatan dan harga diri. Jibril itu pernah
datang kepada Muhammad memberikan 5 nasihat. Nasihat yang pertama, ismasyita fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu Muhammad, tapi ingat kau akan mati. Dan seterusnya. Dan nasihat kelimanya, kata 4 dan 5, Jibril berkata begini. Ya Muhammad, wahai Muhammad, syaraful mu'mini qiyamuhu bil lail. Kehormatan seorang mukmin adalah sanggupnya dia tahajud di tengah malam. Jadi kalau bapak hobinya tahajud nih, nggak usah tiap hari, seminggu sekali ada, nggak usah seminggu sekali, sebulan sekali, tapi tahajud, genep gitu, setahun tuh 12 kali, karena 19 kali, atau tiap hari boleh lah. Kata Jibril pada Muhammad ini rahasianya, Anda syarif, Anda tuh terhormat, mulia di hadapan Allah. Itu yang kita cari Pak. Ya, maaf, tolong pertimbangkan, kalau pas tahajud itu ada dunia, Bapak pilih tahajud. Jangan tunjukin pada Allah Bapak lebih cinta dunia. Misalnya ada final bola, ada apa, tahajud dulu. Selesaikan tahajud dulu. Kata Allah, kata Rasulullah, orang seperti ini orang terhormat. Jibril bilang begitu. Yang kedua, wa izzuhu, dan kewibawaannya seorang mukmin itu istighna'uhu 'anil nas, adalah dia tidak butuh dengan harta orang lain. Hebatnya Islam. Jadi kita mau Allah bikin kita miskin, Nabi kan begitu berdoanya. Allah jadikan aku miskin. Gak apa-apa. Yang penting kita tidak meminta-minta pada manusia lain. Tuh, Islam ngajarnya begitu. Ya. Nah, maka kemudian ada seorang sahabat tanya pada Rasulullah, apa amalan yang bisa membuat Allah cinta pada kita dan manusia lain juga cinta sama kita? Kata Rasulullah, izhad fit dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu pada dunia, maksudnya zuhud tuh tahan diri, jangan terlalu cinta sama dunia, maka Allah akan cinta pada kamu. Yang kedua, wazhad fima fi aidin nas, dan zuhudlah, tahanlah diri kepada harta orang lain, yuhibbukun nas, maka aku akan cintai oleh manusia. Nah, itulah 3 sumpah dari Rasulullah. Saya simpulkan, yang pertama, Rasulullah nyuruh kita untuk banyak-banyak sedekah, karena sedekah tidak mengurangi harta, namun menambah keberkahannya, melainkan menambah kualitas kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah. Yang kedua, sumpah Rasulullah tadi maksudnya ngajarin kita untuk minta maaf dan maafkanlah. Jangan pernah ada masalah dengan orang lain, baik masalah langsung maupun tidak langsung. Ketika ada masalah, maka buatlah permaafan dengan baik. Orang yang dizalimi, maafkanlah. Orang yang menzalimi, minta maaf. Ya. Yang ketiga, jagalah kehormatan diri dan jagalah wibawa dengan cara tidak ingin ikut campur urusan harta dan tidak meminta-minta. Karena orang mukmin adalah semulia-mulianya makhluk. Demikian, semoga ada manfaatnya. Usikum nasihatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jemaah kalau ada yang mau ditanyakan. Ya Pak Haji, silakan Pak. Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak Haji, saya sering melihat kontennya Deddy Mulyadi itu. Kadang-kadang kalau dia lagi jalan, ada orang jualan apa kayak yang merasa kasihan gitu. Iya. Terus dikasih. Dia selalu memberi sedekah, membeli imbalan ya. Iya. Kadang-kadang dia ke rumahnya, itu kok rumahnya jelek dia bantu, atau itu hukumnya termasuk sedekah apa yang anu Pak Haji. Iya. Yang kedua, dia setiap jalan ada orang ngamen-ngamen di jalan di lampu merah, tapi jadi saya nggak pernah ngasih kalau yang orang-orang ngamen itu. Oh iya. Itu sedekahnya Deddy Mulyadi itu secara hukum itu ikhlas atau memang memang cari perhatian ya Pak? Terima kasih Pak. Yang Bapak tanya ini kan rahasia hati orang nih, mana tahu saya Pak. Ya, nggak bakal tahu. Tapi begini Pak, mari kita tanya diri kita sendiri. Apakah kalau kita punya harta banyak, kita akan melakukan hal yang sama? Misalnya Pak Tarjo punya harta yang banyak, Bapak mau nggak seperti Deddy Mulyadi?
Tiap orang ketemu orang dagang, enggak saya terbantu modal, ketemu rumah yang doyong, enggak bantu rumah. Pak Haji gimana? Mau nggak begitu? Ya, Mau. Kalau ada harta mungkin ya. Iya makanya saya bilang kalau harta Bapak mau. Insya Allah mau. Bapak mau tuh tujuannya apa Pak? Ya gimana? Bapak mau itu, mau sedekah gitu. Kira tujuannya apa? Membantu. Membantu ya. Nah itulah jawaban yang Bapak tanya tadi. Barangkali Pak Dedi itu membantu. Saya mau buang Dedinya. Mari kita tanya diri kita sendiri. Apa sanggup kita seperti dia gitu? Kalau kita tanya apakah dia ikhlas atau pencitraan itu mah urusan. Karena akhirnya kita berpolitik ini ya. Pastilah orang yang begitu itu kadang-kadang dua tujuannya. Satu mencari perhatian manusia, atau satu mencari perhatian Allah. Kalau kita gimana Pak? Kalau kita bilang, wah saya coba mencari ridha Allah, mungkin orang Jawa bilang pret gitu. Kadang-kadang kita pengen pencitraan juga gitu, pencitraan. Banyak Pak di dunia Barat, Amerika, Eropa itu nggak ada itu yang namanya amal soleh, surga, nggak ada. Jadi kalau mereka mau istilahnya apa Pak Tri? Charity ya, sumbangan tuh yang sosial tuh, ya. Dia panggil wartawan Pak. Panggil pasti, saya akan memberikan kepada ini untuk kegiatan apa gitu, kesehatan berapa ribu dolar gitu. Panggil wartawan. Jadi mereka itu akhirat nggak ada. Nah kalau Dedi kita nggak tahu dia agamanya apa, kemudian tujuannya apa. Yang jelas kalau dilakukan oleh seorang pejabat di Indonesia biasanya gitulah seperti itu. Saya nggak sanggup ngomongnya. Yang jelas masalah ikhlas, masalah hati. Tapi mari kita pindahkan. Kalau kita jadi dia, kita kira-kira mau nggak begitu? Saya mah nggak sanggup Pak. Kalau saya jadi mama, kalau saya harta saya banyak, barangkali saya nggak bisa melakukan itu. Kenapa? Karena saya pengen bangun rumah dulu yang gede buat saya sendiri. Nah orang yang seperti ini orang spesial. Inilah yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab, Abu Bakar. Itu kalau lihat orang sengsara kayak ini gimana itu Pak? Abu Bakar pernah ditanya sama Rasulullah, saya ini mau perang. Zaman dulu perang itu butuh biaya banyak gitu. Rasulullah bukan minta, komplain gitu. Saya mau perang ini kita perlu bawa pasukan sekian ribu orang. Makannya kan mesti pakai biaya. Abu Bakar tuh nyeletuk gini aja, ya Rasulullah, seluruh hartaku aku sumbang untuknya. Rasulullah kaget, lah kamu ntar gimana? Habis perang misalnya masih hidup gimana? Kalau nggak punya harta, aku masih punya Allah dan Rasulnya. Sanggup gak kita kayak gitu itu? Nah, Dedi masih di urutan sekian daripada Abu Bakar itu, tapi udah mengagumkan buat kita. Nah, menurut saya soal motifnya dia itu bukan urusan kita. Mau ikhlas, mau pencitraan gitu ya Pak Parmin ya. Gitu. Yang penting kitanya sanggup gak meniru dia gitu. Kalau kita sanggup meniru dia, MA ini makmur Pak. Nggak ada itu Anung siapa tuh yang orang yang di pinggir kali tuh, nggak. Karena kita bantu itu. Kelemahan kita adalah kalau kita melihat kelemahan orang lain, kadang-kadang kita pengen bantu kalau kita lebih banget. Kalau nggak lebih banget kita bilang, bukan urusan kita, minggir itu. Nah, Dedi mencontohkan sebaliknya. Dedi itu dia membuat satu planning, kalau kita sampai lewat jalan ini mesti kita betulin. Dari sudut itunya, dari konteks itunya, dia mengagumkan. Dan mungkin jarang orang seperti itu. Gitu. Tapi dari sudut yang lainnya, kita nggak bisa bahas tuh. Ya, entah pencitraan, entah tidak ikhlas. Yang jelas setiap manusia punya motif dalam melaksanakan seperti itu. Gitu Pak Haji. Tapi kalau yang istilahnya kalau pengamen itu kan yang kedua ya? Minta-minta. Iya. Kalau jadi nggak pernah. Iya, nggak pernah kasih. Mungkin dia punya ini sendiri. Kalau saya, yang orang minta-minta, yang benar minta-minta, yang nggak saya kasih. Kalaupun saya kasih, mungkin 3-4 kali untuk dan saya akan berikan pada dia satu pelajaran itu. Pak, jangan minta-minta Pak. Ya. Kalau ngamen, bagi saya itu orang kerja. Orang kerja kan, dia kan usaha nih. Goyangin tangannya di alat musik sambil nyanyi itu. Maka saya beri. Kalau saya beri. Saya nggak tahu alasan Pak Dedi nggak memberikan orang ngamen itu apa. Mungkin kan terganggu musiknya bisa saja gitu loh. Jadi orang motifnya macam-macam Pak gitu.
Kalau saya orang ngamen, kecuali yang ngamennya itu mengganggu. Ya apa tuh tiap maghrib, atau ada yang dari Jawa Timur tuh loh, angklung sama itu lewat ke sini. Nah itu biasanya kita cegah. Jangan dulu di waktu sholat nih gitu. Jadi seorang Deddy Mulyadi itu cuma salah satu dari sekian ribu orang Pak, yang dia melaksanakan kegiatan sosial melalui aksi seperti itu. Dalam Islam, aksi seperti itu tuh rawan dengan suuzon dari manusia lain, sehingga kita langsung nanya, oh ini riya nih, nggak ikhlas nih, gini-gini, ini overacting nih, gitu kan. Nah dalam Islam kegiatan seperti itu yang paling baik adalah kegiatan sedekah tersembunyi, namanya sedekah khafi, sedekah yang bahkan kalau kita mengikuti Rasulullah, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak lihat, seolah-olah gitu. Jadi sedekah yang diem-diem aja, toto udah aja beres gitu, beres gitu, nggak usah diumumkan. Nah, Deddy nggak pakai jalur ini nih, dia pakai jalur yang terang-terangan gitu. Makanya dalam Islam apa yang dilakukan Deddy itu selain mengagumkan dan bisa memberi contoh, tapi rawan dengan penyakit hati. Itu aja jawaban saya. Ya, baik, yang lainnya? Kalau minta ini kan minta pekerjaan gimana tuh? Contohnya gimana? Contohnya ya maaf aja, saya kan tukang urut gitu Pak. Iya. Umpamanya nih udah sebulan gitu. Iya. Saya assalamualaikum Pak, maaf mau urut lagi hari ini. Iya. Oh enggak gitu. Besok aja di hari Minggu gitu. Iya, iya. Artinya ntar besoknya sebulan lagi kita ini share ke orang lain lagi yang beda lagi. Gitu. Iya, iya, iya. Itu kan kita selalu Minta. bukan maksudnya selalu mengingatkan gitu. Iya, iya, iya. Mungkin termasuk minta-minta nggak? Gitu? Enggak, jadi yang tercela dalam Islam itu kalau kita itu kepengen harta orang lain. Bapak kalau minta, Pak saya mau mijet, Bapak kan nggak langsung dikasih duit, dikasih punggung, nih pijet dulu. Artinya Bapak kerja gitu. Jadi kalau Bapak minta pekerjaan itu bukan minta-minta ini maksud. Ya, aman. Ya. Lain kali dia Pak pijet. Ada lagi? Monggo Pak Tri. Kalau ada orang minta maaf, Nah, kemudian yang dimintai maaf tidak memaafkan. Nah. ya itu. Jadi gini, dalam sumpah Nabi tadi yang kedua, orang tuh didorong, dipaksa untuk segera minta maaf kalau dia zolim. Dan orang yang dizolim itu untuk segera memaafkan. Makanya kewajiban dalam Islam itu minta maaf gak wajib. Yang wajib tuh orang memaafkan Pak. Kalau Bapak sanggup memaafkan itu kunci, salah satu dari kunci surga. Lihat baik-baik deh. Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardh uiddatil muttaqin. Segeralah kamu mendapat ampunan Tuhanmu dan surga yang buat orang takwa. Siapa orang takwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Orang yang sanggup infak baik dia waktu sempit maupun lapang. Wal kaziminal ghaisa, dan sanggup nahan marah. Wal afina 'anil nas, dan sanggup memaafkan manusia lain. Wah sulit Pak. Jadi kalau ada orang yang minta maaf, yang itu nggak mau maafin, dia itu terkena beban di hari kiamat. Namanya muflis alias bangkrut. Dia nggak maafin nih, karena Allah Maha Adil. Nanti orang yang udah minta maaf tuh nyari keadilan. Di dunia dia bisa bilang, saya nggak dimaafin nih. Yang itu juga bilang, gua akan maafin sampai hari kiamat. Tapi di hari kiamat mereka berdua dipertemukan sama Allah. Kamu tadi zalim. Iya saya zalim, saya udah minta maaf. Kalau kamu nggak maafin, baik. Kalau kamu nggak maafin berarti kezalimannya pindah itu. Maka pahala dia nih, pahala orang yang nggak maafin ini bisa dipindah ke sini. Dosa yang ini bisa pindah ke sini. Itu Allah semua yang atur. Dan kejadiannya di hari kiamat Pak. Di sini sih nggak kelihatan. Jadi perlu kita maafin. Memang berat Pak, apalagi kalau kesalahannya sampai fatal. Misalnya ada orang yang minta maaf sama saya nih. Ada orang, misalnya nih Pak, ini nggak kejadian. Ada orang yang minta maaf sama saya. Pak Haji, minta maaf Pak Haji. 5 tahun lalu saya nyolek bininya Pak Haji di pasar. Patatnya seginiin Pak Haji. Saya minta maaf sekarang ya. Bapak maafin nggak kalau gitu? Bini kita dicolek.
Tapi 5 tahun yang lalu. Gitu. Hah? Gamparan terus. Iya. Jadi emang ada kesalahan-kesalahan yang rasa-rasanya hati ini nggak akan memaafkan. Ada. Tapi Islam mengadakan wal afina anin nas. Maafin. Dan maafinnya level ketiga. Maafin dan lupain. Kita nih kalau minta ampun sama Allah, Pak. Astagfirullahaladzim. Kita minta maaf sama Allah. Maksudnya kita tuh minta maaf gini. Ya Allah, lupakanlah saya pernah berbuat salah ya Allah. Hapus. Sama. Kalau ada orang minta maaf kepada kita, maksudnya orang itu minta supaya kita menghapus. Jangan pernah ingat lagi kalau saya buat salah sama kamu ya. Kita maafin. Ya, saya hapus. Udah maafin, besoknya ketemu di pasar jangan diungkit lagi. Jangan gitu lagi. Ya, hilangin semua. Itu yang paling tinggi, Pak Tri. Jadi kalau nggak maafin, salah fatal itu. Salah fatal. Karena dia nggak mengambil kesempatan untuk menjernihkan masalah dia dengan orang itu. Jadi apapun salahnya, mari kita belajar doa. Dan permintaan maaf, pemberian maaf yang paling tinggi ya adalah orang itu belum minta maaf, kita udah maafin. Salah nih, belum minta maaf, kita lain datang, lebaran kita datang gitu. Mohon maaf ya, situ kan belum minta maaf, saya maafin, kita bingung nggak? Kita mohon maaf, situ belum minta maaf kan saya maafin. Wah canggih tuh kalau bisa begitu. Jadi maaf ini jangan main, Pak. Ntar sama Allah, janji Allah, alaihissallahu biakamil hakimin. Allah tuh hakim yang seadil-adilnya. Orang yang di dunia ini masih ada ganjelan sama manusia lain, itu Allah adili semuanya. Makanya permaafan itu penting. Minta dan memberi maaf tuh. Ya. Makanya seringnya halal bihalal, lebaran, mohon maaf lahir batin itu penting itu, Pak. Penting. Jangan cuma di bibir saja. Gitu, Pak Rik. Ya. Dan kemudian memaafkan yang benar-benar memaafkan itu ya betul-betul. Kadang-kadang kita dengan udah saya maafin tapi Ya itu. Tapi kan berarti apa dia sudah memaafkan belum? Belum. Kalau bahasa Belandanya vergeven maar vergeten. Memaafkan dan melupakan. Memang berat. Kalau orang yang kayak begitu berat, mendingan kalau Bapak udah habis memaafkan, Bapak hijrah aja. Jangan lagi ketemu dia gitu. Karena kalau ketemu lagi ntar jengkel lagi, timbul lagi. Jadi memaafkan tuh begitu. Memaafkan yang melupakan semua kejadiannya. Udah saya maafkan. Ada pernah seorang orang tua tuh bilang sama saya, Ustadz saya nggak bisa maafin. Dia punya menantu. Nantinya punya salah sama dia. Sampai dia bilang saya nggak bisa maafin sampai saya mati. Kenapa sih kesalahannya? Saya punya sapi 2 dijual. Gak bilang saya sapi 2 Ustadz kan banyak tuh duitnya. Jadi ada orang bertahan dengan itu, dengan kecintaannya sama harta. Mantunya jual sapinya nggak bilang-bilang. Wah dia udah bilang nih mantu. Gitu, seperti itu. Nah sekarang semua kesalahan maafin. Perintahnya begitu loh. Perintahnya agama ini ya. Wal afina anin nas. Ya. Jadi nggak ada istilah. Nggak ada maaf bagimu. Gue nggak akan maafin apa yang jangan sombong Pak. Ya. Maafkan. Gitu. Pak Edi. Ya. Ada lagi? Ya Pak Edi. Saya hanya mencoba, saya pernah mendengarkan tadinya benar ada yang begitu, bahwa ada orang yang mestinya tidak saling memaafkan. Iya. Maka kalau dia berkumpul dalam satu pengajian, maka lama tidak akan turun di dalam satu pengajian itu. Oke. Coba diulang Pak Edi. Jadi misalnya Ini kasusnya bagus deh. orang ini bersisi paham yang saling tidak memaafkan. Ya. Nah dia malah dia ikut dalam satu pengajian, maka lama tidak akan turun dalam satu pengajian itu katanya. Apakah benar begitu? Saya pernah mendengar gitu. Iya. Jangankan di pengajian begitu Pak Edi. Ada hadis begini. Rahmat Allah tidak akan turun pada satu rumah yang ada pertengkaran antara anak dan orang tua. Mereka belum saling memaafkan,
itu rahmat Allah tuh berupa rezeki, berupa ketenangan gak akan turun di rumah itu. Itu ada hadisnya tuh. Bayangkan tuh, unsur pemaafan pentingnya seperti itu. Jadi, nah, tapi susahnya kita itu begini. Kadang-kadang manusia itu ada dendam. Dalam surat Al-Anisa ya, wa naza'na ala fi qulubihim. Di hari kiamat nanti Allah statement loh di Al-Quran, kami cabut rasa dendam dari hati manusia sebelum masuk surga. Pak, cabut, nazak cabut Pak. Bapak bayangin, ini cabut itu bukan cabut nyawa, cabut gigi, cabut bulu, cabut kuku, sakit. Jadi orang yang gak maafin di dunia ini, di akhirat sebelum masuk surga loh nih, masih mesti melewati proses operasi cabut dendam. Wah, capek Pak. Jadi mari kita maafin aja. Betul itu Pak. Betul. Jadi saya heran juga ya, bahwa pemaafan itu kan artinya ancamannya berat banget ya. Berat. Jika di dunia nggak diampuni, dipending, Nggak dirahmati, dipending ya. Masih itu saya heran juga. Iya. Dan ingat Pak, bukan cuma pada orang lain, pada istri juga orang. Kadang-kadang salah kita banyak sama istri, sama anak. Nah, tolonglah ya, dicek. Jadi kita nanti sampai rumah, Mah, minta maaf ya Pak ya. Kayaknya saya sering zolim sama kamu, gitu. Zolimnya Bapak sih nggak kelihatan sama istri. Kadang-kadang nih maaf aja, habis Bapak hubungan jima dengan istri, Bapak nggak terima kasih, itu zolim. Makasih dong, makasih ya. Wow, jangan langsung gitu ya. Jadi kesalahan-kesalahan kecil mari kita lihat dan maafkan orang dan minta maaf. Gitu. Ya Pak ini. Saya kira cukup ya, udah bunyi. Mari kita baca Qur'an majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.